Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lujeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya akan menepati janji saya, yaitu mengupload hasil riset ya. Hasil riset PWK biasa jadi ala-ala elektron. Sekarang hampir mendekati sempurna cuy. Ini sudah di atas 90% ya. Cukup banyak ubahan yang saya lakukan dibanding sebelumnya. Sebelumnya kan cuman baru nutup jalur pilot jet dan belum melakukan penyesuaian apapun lagi ya. Sekarang saya sudah melakukan beberapa penyesuaian sampai terasa benar-benar enak dan sangat meningkat performanya cuy. Yang sebelumnya ada kekeringan sedikit di RPM tengah yang susah sekali saya atasi, sekarang sudah teratasi. Oke, sekarang akan saya cek sound dan saya bongkar tanpa saya cut ya. Jadi benar-benar ini karbu yang nempel itu benar-benar si karbu PWK biasa yang sudah ala-ala elektron. Sekarang kita cek sound dulu, nyalain idle, saya lihatkan ya benar-benar idle dan lain-lainnya ya. Pokoknya kalian tonton sajalah dulu. Abaikan suara mesin ya, kita fokus ke karbu. Oke. Ini masih karbu PWK yang kemarin saya riset ya. Terbukti idle ya, idle dan idle ya, normal ya. Ini sudah saya tes beberapa hari cuy, jadi nggak akan dusta, ini benar-benar real. Motor saya pakai harian ya, jadi benar-benar diutamakan kenyamanan dari settingan ini. Video ini nggak akan saya cut, paling hanya dipercepat sedikit ya, tapi nggak ada adegan cut, jadi dimohon disimak. Ini ujung karbunya PWK 34 yang biasa saya pakai dan sudah kita modif. Oke. Nah, sini sudah kelihatan ya ada sedikit perbedaan cuy. Di sini setelan angin saya ganti menggunakan pilot jet. Dan lubang air bleed juga saya tutup menggunakan pilot jet. Ini benar-benar PNP ya. Ini dratnya sama dengan pilot jet, jadi tinggal masukin. Yang sebelah sini juga dratnya sama dengan pilot jet, jadi tinggal dimasukin aja. Sebenarnya nggak ngedrat juga sih. Kalau ingin benar-benar rapat dipakai sealer sedikit. Atau kalau mau simple ditutup pakai lem porting sekalian ya. Tapi lubang sebelah sini jangan kita tutup cuy. Ini kan lubang setelan anginnya. Jadi untuk lubang air jetnya nanti kita bisa custom cuy. Mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar, itu gimana nanti dapat enaknya kita bisa ngatur pakai si pilot jet ini di setelan angin ya. Jadi lubang ini bisa kita tutup semua, jadi nggak ada lubang untuk menuju ke tengah. Ini untuk karbu PWK ya. Kalau untuk karbu PE kita beda lagi. Kalau untuk karbu PWK yang modelnya kayak gini kurang lebih sama. Jadi lubang air bleed yang sebelah sini bisa kita tutup pakai lem porting. Kemudian kita bisa membesarkan atau mengecilkan lubang air jet atau air bleed itu tinggal ganti-ganti pilot jet. Apa ini fungsinya? Kemarin RPM bawah ke arah tengah saya kan kering ya, itu karena si air jetnya dulu pernah saya gedein ke ukuran 1,2 untuk menyeimbangkan ketika pakai pilot jet. Nah, ketika pilot jet di off itu menjadi terlalu kering cuy, mengakibatkan terlalu kering untuk putaran bawah sampai tengah. Akhirnya saya mencoba memutar otak supaya tidak mengeluarkan lem untuk karbu ini ya. Jadi saya mengecilkan lubang air jetnya menggunakan pilot jet ini cuy. Hasilnya mantap pokoknya. Jadi yang asalnya RPM bawah sampai tengahnya kering, akhirnya bisa jadi pas, enak cuy. Ini baru bagian luar. Oh ya, ada lagi. Ini untuk power jet saya tambah apa ini bisa disebut
kuningan, batang kuningan yang pipa kuningan kecil ya. Pipa kuningan kecil ini bisa kita dapatkan di bagian dalam mangkok karbu kayak gini. Jadi kalau kalian punya karbu bekas atau nemu karbu murah di marketplace, kalian beli aja terus ambil batang kuningan ini ya. Ini serbaguna, bisa kita gunakan untuk memperpanjang si power jet supaya nanti fungsi dari RPM tengah sampai RPM atas cuy. Jadi ini fungsi lebih awal. Ini sangat berpengaruh ke responsif karbu ya. Jadi lebih enak ketika sudah dipanjangin kayak gini cuy. Oke, untuk jarum nggak saya rubah. Jadi profil jarum tetap bawaan jarum JJH ya guys ya. Jadi ini benar-benar nggak bikin pusing. Kalau sebelumnya saya kan tadinya mau nyeting-nyeting di seputar jarum ya. Tapi saya pikir untuk pemula itu terlalu sulit, jadi saya nggak dulu bahas si jarum. Nanti tetap akan saya bahas tentang cara nyeting jarum yang baik dan benar ya. Tapi sekarang tidak dulu, kita fokus ke karbu ini dulu ya guys ya. Untuk jarum nggak saya rubah, jadi nggak akan saya buka ya. Untuk bagian bawah, oh ya kan ini asalnya setelan angin. Setelan angin digunakan untuk nutup jalur angin pilot jet sebelumnya. Tapi karena si setelan angin ini saya jadikan lubang air jet atau air bleed yang menuju ke nozzle ya, saya tutup jalur pilot jet dari dalam cuy. Jadi saya cara nutup jalur pilotnya dari sini nih. Bentar ya, bentar, sabar. Aduh tuh. Saya nutup jalur pilotnya dari sini cuy. Jadi ini tempat nozzle saya buka. Sekarang nggak ada kuncinya, kuncinya saya minjem dari bengkel. Sekarang nggak saya pegang, pokoknya ini kita buka dan saya tutup di jalur yang di sini nih. Ini kan menuju ke pilot jet ya. Nah dari sini saya sumpel pakai karet cuy, benar-benar sepadat mungkin ya. Jadi diusahakan nggak ada angin lolos ke jalur pilot jet ya. Kemarin kan menggunakan setelan angin, sekarang menggunakan si karet ini. Ini benar-benar lebih rapat cuy kalau kita tutup di sebelah sini ya. Nah kalau kita tutup dari sebelah sini, ini benar-benar lebih rapat si angin yang menuju pilot jetnya itu benar-benar nggak ada cuy. Tapi harus benar-benar padat pakai karet. Kalian kalau yang paling gampang bisa pakai karet sendal swallow ya, itu lumayan tahan. Soalnya kan ini cuma lewat udara dan sedikit uap bensin, jadi karet swallow sudah cukup kuat cuy. Kemudian untuk pilot jet, tetap saya pilot jet yang ditutup tuh ya, real no hoax. Ini enggak saya skip mohon maaf kalau durasinya sedikit lama dari biasanya. Nah untuk main jet, kemarin karena saya nggak punya main jet PE, saya tetap pakai nozzle PE ya. Ini sejak dulu kala. Jadi karbu PWK saya pakai nozzle PE, nah karbu PE saya pakai nozzle PWK cuy. Saya suka karakter karbu PWK pas pakai nozzle PE. Jadi RPM atasnya lebih yahut. Jadi kayak ciri khas PE, entah benar-benar pengaruh, entah hanya sugesti saya, tapi saya suka karakter karbu PWK yang pakai nozzle PE. Ini nozzle-nya cuma 10 hole. Kemudian untuk main jet ini saya custom lubangnya ya, di rojok seukuran paku. Jadi ini nggak bisa jadi ukuran ya. Asalnya saya pakai main jet 152, itu kurang besar kan kemarin di video yang pertama. Saya akali pakai karet supaya mengurangi anginnya, jadi tetap balance, seimbang ya. Nah karena saya nggak suka karakter yang pakai karet si moncong ininya, jadi RPM atasnya kurang keluar. Akhirnya saya mengakali membesarkan main jet ya, jadi saya rojok pakai paku ini. Ini nggak bisa jadi patokan, jadi main jet tetap berfungsi ya. Saya sudah mencoba melepas main jet, dan itu RPM atas berbet. Jadi di perubahan karbu yang ala-ala elektron ini, main jet masih sangat berfungsi cuy. Jadi ya kita hanya harus menentukan si ukuran main jet. Dan si main jet ini tidak berpengaruh di RPM bawah sampai tengah ya. Ini main jet hanya bermain di RPM tengah sampai atas. Jadi mau nggak pakai pilot jet, nggak pakai main jet pun, ini main jet kita lepas, RPM bawah sampai tengah itu enak cuy. RPM bawah tetap ngelangsam, RPM tengah itu enak, nggak ada apa. Tapi begitu kita gas setengah lebih, itu baru kerasa berbet cuy. Jadi tetap harus menggunakan main jet ya intinya. Nah untuk RPM bawah sampai tengah itu kita supaya enak ada di jarum dan head nozzle-nya ya. Ini yang PR besar cuy. PR besar kenapa? Nggak semua jarum dan head nozzle itu cocok ya guys ya. Ini problemnya. Jadi kemarin saya lihat ada yang nyoba
perubahan ini, dan hasilnya dia gagal di RPM bawah sampai tengah. Karena apa? Karena kemungkinan tebakan saya si jarum dan head nozzle-nya itu nggak cocok cuy. Kalau saya ini alhamdulillah ya langsung pasang langsung cocok. Jarum pakai JJH dan head nozzle, aduh saya lupa ini head nozzle PE kayaknya sih, head nozzle PE yang dipotong cuy. Jadi antara jarum, oke kita akan pakai jarum JJH yang ada di sini ya. Kita pakai jarum JJH yang ada di Karbu PE ini juga pakai JJH cuy di Karbu PE. Nah ini jarum ya. Kita lihat posisi jarum nutup di skep. Nah di sebelah situ pas jarum titik itu harus ada space dengan head nozzle ya. Harus ada space dengan head nozzle walaupun sedikit cuy. Kalau jarum JJH dengan kita kalau nggak salah ada head nozzle PE di sini. Jarum JJH dengan head nozzle PE. Nah, ini udah ada space ya. Jadi ini dipastikan bakal tetap ngelangsam cuy karena ada space untuk BBM keluar ya. Ini yang mempengaruhi langsam itu di sini. Jadi kan karbu skep saat posisi nutup. Saya pasang lagi yang PWK ya, tadi lupa nggak saya liatin cuy. Nah posisi ideal tuh kayak gitu tuh. Si skep buka sedikit banget ya, benar-benar mirip kayak waktu masih ada pilot jet tuh, kebukas kayak gitu cuy. Jadi ngatur ideal itu kita tinggal puter-puter ini cuy, nggak usah pusing-pusing nyetel angin lagi, itu udah auto enak ya. Nah kayak gini lah hasilnya, karbu enak cuy, nggak ada masalah, benar-benar layak dipakai sehari-hari, layak dipakai untuk pecicilan ya, pokoknya asal settingannya pas cuy. Untuk konsumsi BBM saya rasa nggak terlalu banyak perubahan ya. Jadi untuk RPM bawah ke tengah kalau kita biasa gaya readingnya santai nggak bejek-bejek itu kurang lebih sama aja. Tapi ketika kita sering gaspol memang dirasa saya agak sedikit boros dibanding sebelum si karbu dirubah menjadi ala-ala elektron ini. Cuman bedanya nggak terlalu signifikan cuy, cuman mungkin kalau dari 1 liter itu cuman beda 1 atau 2 km aja cuy. Jadi nggak terlalu jauh bedanya ya. Tapi yang berbeda di sini adalah peningkatan di akselerasi cuy, yang saya rasa benar-benar PWK yang akselerasinya sudah enak ketika sudah dirubah ala-ala elektron dan sempurna menurut saya ya, di atas 90%. Kalau 100%-nya mungkin risetnya harus lebih mendalam lagi, terutama di jarum cuy. Saya sekarang belum ada waktu untuk riset jarum ya, mohon maaf. Ini juga bikin video di sela-sela kesibukan cuy, jadi saya paksakan ngeriuh ngontennya istilah nama di bidang bahasa Sunda. Jadi saya luangkan waktu untuk ngerjain risetan ini sampai benar-benar enak ya. Sekarang sudah di atas 90%, menurut saya sangat worth it untuk dilakukan cuy. Perjuangannya nggak terlalu sulit, jadi kuncinya itu ada di kunci utama ya, menurut saya ada di jarum dengan head nozzle-nya. Harus benar-benar pas atau ngejodoh gitu kalau jodoh. Jadi saran saya si jarum dan head nozzle-nya itu jangan asal pakai gitu. Jadi pastikan ketika kita masukkan itu space-nya jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu seret. Jadi harus benar-benar sesuai pasangannya. Istilahnya contohnya kayak gini ya, ini saya pakai jarum JJH, maka head nozzle-nya pakai karbu PE, ini udah enak cuy. Atau jarum JJH head nozzle pakai punya GL Pro tapi yang sudah dipotong ya, itu juga sama enaknya ya. Jadi itu pasangan jarum dan head nozzle yang saya rekomendasikan cuy, supaya bisa langsam atau ideal di RPM bawah. Untuk RPM tengah ke atas itu kita tinggal ukuran mainjet aja sih, simple. Kemudian tadi penyempurnaan, ketika kalian merasakan putaran bawah atau RPM bawah ke tengahnya kering, kalian tinggal mengecilkan ukuran air jet atau air bleed ya, dengan cara kayak gini nih, menggunakan pilot jet. Sebenarnya yang simple itu sebelah sini ditutup, yang simple ya, sebelah sini ditutup. Jadi kita fokus nanti ngebesarin atau ngecilin air jet atau air bleed itu dari ukuran pilot jet yang kita pasang di sini cuy. Ini benar-benar ngaruh ya, hasilnya memuaskan. Saya rekomendasikan lah pokoknya. Mohon maaf video kali ini panjang lebar karena nggak akan saya potong ya.
supaya kalian percaya ini benar-benar karbu ala-ala Electron. Tuh pilot jet nutup ya. Terus mohon maaf kalau ada sedikit posisi karbu atau tangan saya yang meleset dari kamera, karena saya melihat ke arah karbu yang nggak ngelihat ke arah handphone atau kamera. Jadi mohon maaf kalau video ini agak kurang enak ditonton, tapi mudah-mudahan jelas, sejelas-jelasnya ya saya menjelaskan. Kalau masih ada yang belum jelas atau masih perlu ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau ada waktu akan saya jawab, bahkan akan saya bikinkan konten kalau pertanyaan kalian atau saran dari kalian itu benar-benar cukup menarik atau akan lebih menarik ketika saya bahas ya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat cuy bagi kalian yang ingin bikin PWK ala Electron ya, kurang lebih kayak gini. Ini versi low budget ya, jadi nggak keluar banyak duit cuy. Sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.